Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkod dulu Pak Slem, Oh sudah nggih, nggih? nggih. Sampun, Bu. Direkod dulu baru dimulai. Nggih. Direkod, udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas Warahmatullahi gabungnya wabarakatuh. Bapak Yasin, Bu Ciki, Bu Inasa, dan Bu Warika. Semoga kita dalam pertemuan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan ini, mari kita berdoa dulu untuk agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Materi ini, Pak. Monggo Bu ya, ini materi kita itu untuk hari ini adalah asesmen. Maka dari itu kita akan menjabarkan item-item asesmen. Bisa dimulai nggih? Nggih, Pak. Nggih, terima kasih. Asesmen diagnosis. Diagnosis adalah mana, Pak? Merupakan gak bisa jalan ini. Paket, Pak. Ini aja bisa. Asesmen diagnosis adalah agenda sesi. Tujuan asesmen diagnosis yaitu asesmen diagnosis non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Terus agenda sesi, tujuan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen non kognitif. Tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnosis adalah sebagai berikut. Tujuan asesmen diagnostik pertama, non-kognitif. Mengetahui kesejahteraan fisiologi dan sosial emosi siswa. Artinya, kita harus mengetahui benar-benar fisiologi peserta didik kita, baik secara langsung dan tidak langsung, agar kita lebih tahu peserta didik ciri khasnya masing-masing secara pribadi. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kita juga harus bisa tahu karena di mana anak-anak atau peserta didik kalau di rumah, cara belajarnya, lingkungannya bagaimana, adaptasinya dengan masyarakat, orang tua bagaimana, kita harus perlu tahu. Hukumnya itu wajib karena untuk mempererat kemitraan kita antara wali murid dan semua dewan guru. Ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa wajib karena di daerah kami ini banyak siswa yang selalu banyak kekurangan hidupnya yang ngenes, makanya selalu berharap mendapat bantuan PIP. Karena keadaan yang tidak memungkinkan dengan hidup di desa, mungkin Bapak dan Ibu bila ada yang seperti saya, seperti siswa saya, perlu dikondisikan atau didata. Jadi di siswa kami itu selalu mendata anak-anak atau siswa-siswi yang kehidupannya di bawah menengah itu. Terus keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Harus tahu kita, wajib tahu karena dengan lingkungan yang bagaimana kita wajib tahu. Karena apa? Dengan lingkungan pergaulan akan terbentuk sebagai peserta didik akan terpengaruh secara positif
negatif. Yang positifnya ini yang perlu kita awasi dan negatifnya yang dicegah. Karena apa? Dengan adanya IT selalu peserta didik itu mudah bergaul kemana-mana. Jangan sampai bergaul yang negatif seperti narkoba, merokok, minum-minuman keras itu harus dilarang. Karena itu akan merusak generasi kita semua. Yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Perlu tahu, kita sebagai guru, Bapak, kita harus perlu tahu karakter anak-anak masing-masing. Karena passionnya anak itu selalu berbeda, mempunyai karakter berbeda. Baik secara lisan, tingkah laku, attitude, itu pasti akan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Baik pembawaan sejak lahir, itu harus kita perlu tahu. Karena apa? Karena kita wajib membentuk peserta didik kita, harapannya itu bisa kerja, bisa mandiri, dan bisa menata hidupnya sendiri. Terus yang kognitif, pertama, mengidentifikasi capaian kompetisi siswa. Wajib kita menguji, mengevaluasi, merefleksi peserta didik yang mana yang punya kelebihan, yang punya kekurangan, monggo dikelompokkan, kita kasih solusi bagaimana bisa menerima kelayakan sebagai siswa sama dengan yang lain, mempunyai hak yang sama. Itu yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Benar, kita wajib memberi ilmu atau harapan atau kelebihan skill, soft skill kepada siswa-siswi kita secara langsung, baik teori maupun praktek. Agar apa? Kalau dia peserta didik kita menguasai soft skill, kita bisa langsung link ke IDUKA atau perusahaan. Apalagi kalau SMK itu selalu digalakkan untuk bergabung atau MOU, maka akan sudah dibentuk namanya BKK, Bocah Kerja Khusus. Itu untuk menampung anak-anak, agar anak-anak kita bisa bekerja layaknya sesuai kompetensinya masing-masing yang diampu. Terus yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang berkompetensi, kompetensinya di bawah rata-rata. Jelas itu. Bila mana ada peserta didik yang kurang menguasai jurusannya masing-masing atau kompetensinya, sebagai bapak atau ibu guru wajib mengevaluasi, merefleksi anak tersebut. Karena apa? Karena dia punya hak yang sama untuk ingin menguasai kompetensinya. Tapi cara penerimaannya tuh beda, pola pikirnya berbeda. Jadi kita sebagai pendidik wajib mengelompokkan, memberi tambah-tambahan atau ekstra lagi supaya lebih menguasai. Walaupun itu kita berkorban waktu, tempat, alat, dan kita wajib hukumnya untuk memberi tambahan ilmu kepada peserta didik yang kiranya masih mempunyai kekurangan agar supaya bisa sama dengan teman-teman yang lainnya agar menguasai kompetensinya masing-masing. Agendanya sudah, mungkin asesmen diagnostik dan kognitif. Mungkin itu Bu. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik non kognitif. Contoh kegiatan persiapan
Siaplah alat bantu